Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 16, bersama saya Nabila Veronisa dan rekan saya Poppy Septiaufa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transfer pricing atau harga transfer. Nah, di mana harga transfer itu sendiri adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari dua pihak yang bertransaksi itu merupakan pusat laba. Nah, untuk organisasi yang terdesentralisasi sendiri, keluaran dari sebuah unit dipakai sebagai masukan bagi unit lain. Transaksi antar unit mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme transfer pricing yang sudah dikatakan di awal bahwa pembahasan kita kali ini mengenai transfer pricing. Nah, transfer pricing sendiri itu didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Nah, pada penjelasan ini pengertian harga transfer dibatasi pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat itu adalah merupakan suatu pusat laba, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dalam arti luas, harga transfer sendiri itu adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Dalam arti sempit, harga transfer itu adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya adalah salah satu dari pusat pertanggungjawaban merupakan pusat laba. Nah, berbicara mengenai transfer pricing sendiri, kita tentu perlu untuk mengetahui tujuan dari penetapan harga transfer atau transfer pricing itu tadi. Nah, kepada Poppy mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dari penetapan harga transfer sendiri. Baik, mengenai tujuan penetapan harga transfer. Nah, jika dua atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Nah, harga transfer merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan ini. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya. Yang pertama itu dapat memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Tujuan yang kedua itu dapat menghasilkan hasil yang konsisten dengan keselarasan tujuan. Nah, artinya itu sistem harus dapat dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Tujuan yang ketiga itu dapat membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Nah, tujuan yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Nah, itu merupakan tujuan dari penetapan harga transfer. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas apa itu harga transfer, tujuan tujuan dari penetapan harga transfer. Nah, pasti dalam harga transfer itu memiliki metode. Nah, bisa Nabila jelaskan metode harga transfer itu bagaimana? Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa harga transfer itu sendiri adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang dimana setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat itu merupakan pusat laba. Nah, dalam hal ini, unsur mekanik untuk mengalokasikan biaya dalam sistem akuntansi biaya sendiri itu akan dikeluarkan karena biaya-biaya semacam ini tidak termasuk ke elemen laba. Nah, istilah harga itu sendiri memiliki arti yang sama dengan digunakan berkaitan dengan transaksi antar perusahaan independen. Nah, dalam hal ini ada yang dikenal dengan namanya tuh prinsip dasar penetapan harga transfer, di mana prinsip dasarnya adalah harga transfer harus sama dengan harga yang akan dibebankan apabila transaksi itu dilakukan dengan pihak luar, yaitu nilai produk atau jasa yang dipertukarkan antar pusat laba dalam suatu organisasi. Yang di mana ringkasnya itu yang pertama,
Itu prinsip dasar adalah harga transfer harus sama dengan harga saat bertransaksi dengan pihak luar. Yang kedua, keputusan yang diambil itu yang pertama mengenai sumber, apakah dari dalam atau dari luar, dan yang kedua dalam hal harga transfer sendiri. Ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk itu adalah yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar, yang dimana hal ini tuh merupakan keputusan dari sourcing. Lalu yang kedua, jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga berapa produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba, di mana hal ini tuh merupakan keputusan harga transfer, situasi yang diperlukan dalam penetapan harga transfer. Kemudian ada yang dikenal dengan namanya situasi ideal, di mana harga transfer itu berdasarkan harga pasar yang kemudian akan menghasilkan goal congruence jika beberapa kondisi dipenuhi gitu. Tapi dalam prakteknya sendiri kondisi-kondisi tersebut jarang ada. Kondisi-kondisi yang dimaksud itu antara lain adalah yang pertama ada individu yang kompeten, di mana pada idealnya setiap manajer harus memperhatikan kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada lingkungan yang baik, gitu, di mana dalam melakukan kebijakan setiap manajer harus memperhatikan laba sebagai tujuan utama. Lalu ada juga di mana kondisi yang dikenal dengan nama harga pasar, di mana harga pasar itu adalah harga untuk produk atau jasa yang identik dengan produk atau jasa yang ditransfer tanpa ada batasan apapun, baik dalam hal jumlah, waktu, maupun mutu. Di mana harga transfer itu mungkin dapat ditetapkan lebih kecil dari harga pasar untuk menunjukkan penghematan karena terjadinya transaksi di dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena biaya administrasi dan penjualan yang bisa dihemat. Gitu. Harga transfer yang ideal itu berdasarkan harga pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang ditransfer. Maksudnya itu harga pasar mencerminkan kondisi yang sama dengan produk yang dikenakan harga transfer. Meskipun kurang ideal, harga pasar dari produk yang serupa tapi tidak identik itu lebih baik daripada tidak ada harga pasar sama sekali. Kemudian ada juga kondisi di mana kebebasan memperoleh sumber daya, di mana para manajer itu sebaiknya diizinkan untuk memilih alternatif yang paling baik gitu. Manajer pembelian tuh harus bebas untuk membeli dari pihak luar dan manajer penjualan harus bebas untuk menjual ke pihak luar. Kemudian ada juga informasi lengkap, di mana para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Lalu terakhir itu ada yang namanya negosiasi, di mana harus tersedia mekanisme untuk melakukan negosiasi untuk memperoleh kesepakatan antar unit bisnis. Nah, jika kesemua kondisi ini tadi tersedia, maka sistem penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar itu akan mendorong goal congruence, kayak gitu. Nah, berbicara mengenai transfer pricing tentunya akan ada kendala-kendala ya Saudara Poppy. Mungkin Poppy bisa jelaskan atau sebutkan mengenai kendala dalam hal sumber daya yang mungkin perlu diperhatikan. Baik, untuk kendala sumber daya yang perlu diperhatikan, idealnya para manajer divisi pembeli harus mempunyai kebebasan untuk membeli sumber daya yang diperlukan dari luar. Demikian juga manajer divisi penjual juga mempunyai kebebasan untuk menjual produknya keluar. Tetapi pada kenyataannya seringkali kondisi tersebut tidak dapat diperoleh karena adanya kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yang menyebabkan kebebasan untuk melakukan transaksi dengan pihak luar tidak diperbolehkan. Nah, yang pertama itu keterbatasan pasar. Pada beberapa perusahaan, mungkin terdapat keterbatasan pasar yang disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Nah, jika hampir semua perusahaan besar dalam suatu industri sangat terintegrasi, seperti pada industri pulpen dan kertas, maka ada kecenderungan sedikitnya kapasitas produksi yang independen untuk produk-produk menengah. Dengan demikian, para produsen tersebut hanya mampu menangani jumlah yang terbatas saja dari permintaan produsen lain. Yang kedua itu, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar.
Nah, yang ketiga itu, jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini jarang sekali terjadi. Bahkan dalam kasus pasar terbatas, harga transfer yang paling memenuhi persyaratan sistem pusat laba adalah harga kompetitif, di mana harga kompetitif mengukur kontribusi dari setiap pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Tingkat harga kompetitif jika perusahaan tersebut membeli atau menjual produknya ke pasar bebas. Selanjutnya itu kelebihan atau keterbatasan kapasitas industri. Perusahaan mungkin tidak akan dapat mengoptimalkan labanya jika pusat laba membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Jika jumlah transfer dalam perusahaan adalah kecil atau jika situasi tersebut bersifat sementara, banyak perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual untuk saling bekerja sama tanpa campur tangan kantor pusat. Beberapa perusahaan dapat memberikan wewenang kepada pusat laba, pembelian atau penjualan untuk menyerahkan keputusan perolehan sumber daya ke satu orang atau komite yang terpusat. Meskipun ada hambatan dalam perolehan sumber daya, harga pasar tetap merupakan harga transfer yang baik. Jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan, maka gunakanlah itu. Meskipun kadang jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya itu dapat mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya biaya cost transfer price dalam menentukan harga transfer. Nah, perusahaan biasanya mengeliminasi unsur iklan pendanaan atau pengeluaran lain yang tidak dikeluarkan oleh pihak penjual dalam suatu transaksi internal. Nah, itu merupakan kendala sumber daya yang perlu diperhatikan. Nah, kendala itu harus diperhatikan agar dalam suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita membahas mengenai harga transfer berbasis cost. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan harga transfer berbasis cost itu bagaimana? Baik, berbicara mengenai harga transfer berbasis cost, jika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer itu dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah dengan laba, di mana dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer itu berdasarkan pada biaya. Yang pertama ada dasar biaya, di mana dasar biaya itu adalah dasar yang umum. eh, Dasar yang umum yang dimaksud tuh adalah biaya standar karena lebih efisien. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu intensif untuk menetapkan standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Kemudian ada yang kedua itu namanya markup laba, di mana dalam menghitung markup keuntungan juga ada dua keputusan. Yang pertama tuh mengenai markup laba tuh dasarnya tuh apa gitu, apa dasar markup laba tersebut. Nah, dasar yang paling mudah dan umum digunakan tuh adalah persentase dari biaya. Namun tidak ada pertimbangan atas modal yang diperlukan. Dasar yang secara konsep lebih baik itu adalah persentase dari investasi. Tetapi untuk menghitung investasi yang akan dikenakan ke setiap produk yang dihasilkan itu dapat menimbulkan permasalahan teknis. Yang kedua, itu tingkat laba yang diperbolehkan. Dalam hal ini tuh persepsi manajemen senior atas kinerja keuangan dari suatu pusat laba yang akan dipengaruhi oleh laba yang ditunjukkan oleh pusat laba tersebut. Solusi konseptualnya adalah membuat penyisihan laba berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Nilai investasi tersebut dihitung pada tingkat standar dengan aktiva tetap dan persediaan pada tingkat biaya penggantian atau replacement cost. Itu tadi jawaban saya atas pertanyaan Saudari Poppy. Selanjutnya mungkin Poppy bisa menjelaskan mengenai biaya tetap dan laba hulu serta penentuan harga pada tingkat korporasi sendiri bagaimana gitu terhadap transfer pricing ini. Baik, mengenai biaya tetap dan laba hulu.
Nah, pada penetapan harga transfer ini dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang sudah terintegrasi. Hal ini dapat diakibatkan karena pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari adanya jumlah biaya tetap dan laba pada bagian hulu yang terkandung dalam harga pembelian internal. Nah, dan berikut adalah metode-metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalahnya. Yang pertama itu ada persetujuan antar unit usaha. Beberapa perusahaan membuat mekanisme formal di mana wakil-wakil dari setiap unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba bagian hulu yang signifikan. Yang kedua itu ada dua langkah penentuan harga. Nah, cara lain untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat harga transfer yang meliputi dua beban. Pertama, untuk setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dilakukan dengan jumlah yang sama dengan biaya variabel standar biaya produksi. Yang kedua itu, pembebanan biaya berkala dilakukan dengan jumlah yang sama dengan biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Yang ketiga itu pembagian laba. Jika sistem penentuan harga dua langkah tidak dapat dilakukan, maka sistem pembagian laba ini dapat diterapkan untuk memastikan keselarasan antara unit usaha dengan perusahaan. Yang terakhir itu pengelompokan harga. Dalam metode ini, divisi produksi yang menjual produknya ke divisi pembeli dikredit sebesar harga jual kepada konsumen, sedangkan divisi pembeli yang membeli produk dari divisi penjual didebit sebesar biaya variabel, biaya penuh, selisih harga jual, dan biaya standar biaya penuh dibebankan ke rekening kantor pusat dan akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya itu kita membahas mengenai penentuan harga korporat. Masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat, yaitu jika seluruh biaya dibebankan, maka semua biaya tersebut akan dialokasikan dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Terdapat dua jenis transfer yang ada, yaitu yang pertama itu untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua itu untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit. Nah, itu penjelasan mengenai biaya tetap dan laba hulu dan mengenai penentuan harga korporat. Selanjutnya, kita membahas mengenai pengendalian atas jumlah jasa dan administrasi harga transfer. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan mengenai pengendalian atas jumlah jasa dan administrasi harga transfer itu bagaimana? Baik, pertama mengenai pengendalian atas jumlah jasa sendiri. Nah, dalam hal ini sebenarnya manajer unit usaha itu tidak dapat mengendalikan efisiensi dari kegiatan operasional atau jasa-jasa dari unit usaha. Namun, manajer unit dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya gitu. Jadi pada intinya manajer unit itu hanya dapat mengendalikan jumlah atas jasa-jasa yang telah diterima, namun tidak dapat memperhitungkan seberapa efisien jasa-jasa yang diterimanya itu digunakan gitu. Nah, ada 3 teori yang memiliki keterkaitan dengan jasa. Yang pertama itu ada suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Yang kedua, suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar. Lalu yang ketiga, itu ada suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh. Kemudian berbicara mengenai administrasi harga transfer, terdapat 2 jenis administrasi harga transfer, yaitu negosiasi dan arbitrasi dan penyelesaian konflik. Nah, yang pertama itu ada negosiasi.
di mana di sebagian besar perusahaan di setiap unit bisnisnya itu menegosiasikan harga transfer dengan unit yang lain. Nah, unit bisnis harus mengetahui aturan dasar pelaksanaan negosiasi harga transfer. Kemudian yang kedua itu arbitasi dan penyelesaian konflik, di mana jika unit bisnis itu tidak mampu menyetujui suatu tingkat harga, maka prosedur penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer seharusnya diterapkan. Nah, misalnya bertanggung jawab penyelesaian konflik diserahkan kepada eksekutif tunggal yang berbicara kepada manajer unit bisnis yang terlibat dan kemudian mengumumkan atau memutuskan harga transfer. Nah, selain tingkat formalitas arbitase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Nah, di mana cara menyelesaikan konflik tersebut antara lain adalah ada 4. Yang pertama tuh forcing atau memaksa. Yang kedua itu ada smoothing atau membujuk. Lalu ada bergain, di mana kita menawarkan. Kemudian ada problem solving atau menyelesaikan masalah. Itu tadi mengenai pengendalian atas jumlah jasa dan administrasi harga transfer. Selanjutnya itu mungkin bisa dijelaskan mengenai klasifikasi produk dalam transfer pricing ini, Poppy? Baik, mengenai klasifikasi klasifikasi produk. Nah, luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer bergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Semakin besar jumlah transfer dan ketersediaan harga pasar, maka semakin formal dan spesifik peraturan yang ada. Jika harga pasar selalu siap sedia, maka perolehan sumber daya dapat dikendalikan dengan peninjauan kantor pusat atas keputusan buat atau beli yang melebihi jumlah tertentu. Beberapa perusahaan dapat membagi produknya ke dalam dua kelas. Yang pertama ada kelas 1 dan kelas 2. Nah, untuk yang kelas 1 itu meliputi seluruh produk di mana manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Biasanya produk-produk yang bervolume besar tidak memiliki sumber dari luar dan produksinya tetap ingin dikendalikan manajemen demi alasan kualitas atau tertentu. Nah, selanjutnya itu kelas 2 meliputi seluruh produk lainnya, yaitu produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan relatif kecil dengan peralatan umum atau general purpose equipment. Nah, ditransfer pada harga pasar. Nah, itulah mengenai klasifikasi produk. Baik, mungkin closing atau penutup pada podcast pada hari ini itu di mana mengenai transfer pricing, uh, di mana bisa kita simpulkan bahwa transfer pricing itu atau harga transfer merupakan nilai yang diberikan atas suatu transfer barang dan jasa dalam suatu transaksi di mana setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Perusahaan juga tidak hanya akan memperoleh pendapatan dari luar, tapi juga dari laba kontribusi divisi. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini ya, Saudari Pupi. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.